sayang banget loh, diminum dulu. Ya awalnya gua, Komo, dan tim Katakan Putus nggak bisa main langsung percaya aja. Kasusnya ini akan kita pelajarin dulu. Dan gua sama Setia balik ke kantor Trans TV. Dan nantinya kita akan menghubungi si Vira ini untuk kelanjutan kasusnya dia. Oke guys, setelah kita mempelajari kasusnya si Vira ini, akhirnya gua sama Tia mengatur pertemuan dengan si Vira. Di situ Vira udah bikin janji sama anak-anak bandnya dia yang di situ ada cowoknya juga, si Bobby. Nah ini kan kita udah 3 hari nih gitu baru ketemuan dengan lu lagi gitu. Nah dalam 3 hari ini gimana tentang hubungan lu sama si Bobby? Udah mulai membaik kah? Atau masih tetap sama aja seperti waktu kita pertama kali ketemu? Masih sama aja. Si Vira ini emang kayak tertekan banget, gengs. Kayaknya tuh dia gak nyaman gitu sama hidupnya dia. Nah, ini kan kita mau ke studio bandnya lo. Iya. Nah, lo mau latihan ya hari ini ya? Oh, jam berapa tadi? Jam 1. Ya, ini udah jam 2. Berarti dia udah telat 1 jam dong. Di sini gua sampai rada khawatir tentang keterlambatannya si Vira ini karena kalau dianya telat dan anak-anak bandnya juga sudah pada bubar, otomatis kita susah untuk menyelidiki si Bobby. Ya mendingan ini kita langsung buru-buru. Pak, diukur aja dulu Pak, lu tunjukin jalannya di sana. Lurus. Dan di situ kita langsung saja menuju buru-buru ke tempat studio bandnya si Vira ini. Dan sesampainya di sana, gengs. Ke kanan, ya udah, sekarang lu turun dulu aja. Terus lu samperin dulu lewat. Lalu nanti kita akan coba ambil gambar waktu lu ketemu dengan teman-teman. Jangan lupa ajakin cowok lo buat jalan sama lo ya. Di situ akhirnya si Vira turun dari mobil dan dia langsung menghampiri temannya dia dan kelihatan di sana temannya sangat kesel banget atas keterlambatannya si Vira. Hebat lo ya, jam segini baru datang. Lu udah merasa penting di sini. Siapa tuh yang ngeledekin sini? Leadernya kali, Mo. Di sana kita melihat kalau ada 1 orang cowok yang benar-benar nyolot terhadap kesalahan si Vira yang telat datang latihan. Oke sih, emang dia telat gitu. Cuman kalau gua lihat di sini teman-teman bandnya yang lain tuh biasa aja. Alasan lu apa lagi sekarang? Gua nggak bisa tidur dan jalanan macet. Lu pikir pakai sendiri? Hah? Lu ada ojek, pakai akal dong. Dan ini siapa sih yang nyolot banget ini gitu loh? Yang cowoknya si klien Gak kita tahu ini ini yang ada mana? 3 soalnya cowoknya yang mana gue juga bingung. Ya gue tahu gue salah. Kali ini maafin gue. Salah, terlalu basi. Terlalu banyak alasan. Udah jangan dimana-mana terus. Udah. Mama lo denger nggak tadi? Itu si cowok yang tadi nyolot banget itu dipanggil Bob sama temennya. Nah, di situ gua sama Komo langsung Baru mengetahui kalau ternyata yang cowok yang memarah-marahi si Vira tadi adalah si Bobby. ini si Bobby ya. Tapi kok nyolot banget gitu sih? Enggak, gara-gara satu orang. Ini cewek ini siapa nih yang coba nasihatin si Bobby? Gimana band kita mau maju? Vokalisnya juga kayak gini. Kalau menurut gua mereka kan emang backstreet, jadi emang si Bobby ini memperlakukan si klien kita ini emang sewajarnya. Mungkin kalau dia emang salah ya udah dimarahin Iya, gitu tapi loh. lebay banget. Ya, di situ gue sih udah ngeliat kalau emang cowoknya ini agak nggak respect gitu sama si Vira. Emang kelihatan banget hubungan backstreetnya mereka karena si Bobby-nya tidak menganggap si Vira itu sebagai seorang pacar karena emang kesepakatan mereka adalah untuk menjalin hubungan secara backstreet. Udah kita mending masuk aja yuk. Ayo. Tapi dia mereka langsung masuk tuh. Bob, waktu itu tuh si Vira narik si Bobby tuh. Gue minta maaf. Kita bakal Lo gak perlu lah kayak gitu sama gue. Gue kan udah minta maaf. Nggak perlu. Hah? Nggak perlu. Kita di sini udah nungguin. Kita di sini nungguin lo kan. Tuh kan? Udah dibilangin maksudnya backstreet aja. Cuman ya nggak usah kayak gitu juga kali perlakuannya. Udah deh, sebagai permintaan buat gue, nanti kita makan. Salah. Lihat nanti aja.
dia ngajak itu di momen nggak tepat gitu loh. Udah tahu si Bobby ini marah sama dia tadi, dia telah datang, terus sekarang ngajak-ngajakin jalan. Udah bikin suasana jadi nyaman dulu, baru diajakin jalan. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam studio bandnya dia, dan akhirnya gue sama Tia tidak bisa mendapatkan gambar dan tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam studionya itu. Fatar, monitor Tar. Tar. Dan akhirnya gue bilang gue berdiskusi dengan si Fatar, dan Fatar pun tidak menyanggupi untuk mengambil gambar di dalam studio itu karena sangat riskan banget. Akhirnya kita mesepakati dengan tim kalau kita akan menunggu di depan studio bandnya si Vira ini. Ya udah deh, kita tunggu aja deh dulu. Gak tahu juga mau ngapain. Latihan band cukup lama, gue sama Komo nungguin hampir 1 jam lebih. Dan gak lama kemudian mereka semua selesai dari latihan band. Oh itu pada keluar tuh, Mak. Yuk, udah keluar tuh. Dan mau kemana? Kita ada janji. Lo tahu kan? Instagram gue pakai. Ya gue tahu, tapi kan udah jadi temen gue. Mau ke apa sih? Enggak, dia ngajakin si Bobby jalan, tapi si Bobby-nya bilang ya stick drumnya patah, jadi dia mau beli stick drum dulu. Buat makan, kita sampai aja. Pernah jadi malaikatmu. Gua bingung, kok nih cowok kan tadi udah diajakin jalan sama si Vira, kok main langsung cabut aja? Yang gua lihat, gengs, dan yang gua dengar, apa yang dilakukan oleh si Bobby ini menurut gua masih sangat wajar banget. Terus si Bobby jalan sama temen cowoknya tuh. Dan akhirnya di sana kita melihat si Bobby ini pergi dengan salah seorang temennya naik motor, dan si Vira pun langsung gua panggil untuk masuk ke dalam mobil kita. Dan kita langsung nanyain Vira. Oh, terus dia mau pergi kemana nih? Dia bilang. Gak tau, dia udah jangan. Ya, Pak, ikutin Pak, ikutin motornya Pak. Dan kita langsung buru-buru ngikutin Bobby dan si Doni. Bener nggak kalau si Bobby ini emang mau beli stick drum? Nah tadi emang si Bobby-nya bilang apa sama lu tadi? Tadi dia bilang mau beli stick drum. Oh, pas lagi latihan tadi rusak sticknya gitu, patah gitu. Oh, terus emang Kenapa nggak sama lo aja sih? Nggak tahu deh. Dikit kali Pak, satu band lebih ngebut lagi dikit Pak, itu yang buat motornya aku Pak. ragu, Pak. Itu tuh, belah kanan tuh. Nih, berhenti ya tuh. Oh, toko musik nih. Nah, di situ benar, geng. Si Bobby ini berhenti di sebuah toko alat musik. Tadi alasannya sama lu dia mau beli stick drum ya? Ya udah, berarti dia emang jujur dong sama lu, dia nggak bohong sama sekali dong. Si Bobby-nya benar-benar pergi ke toko musik, jadi apalagi yang dipermasalahkan. Tapi di sini, gengs. Atau si itu? Si temannya siapa tuh yang cowok itu? Doni. Oh, Doni langsung pergi ya tuh, cuma ngedrop doang. Ya berarti emang ngedrop doang, mungkin nebeng sekalian kali gitu dari studio band ke sini gitu. Dia langsung pergi dan si Bobby pun tinggal sendirian di depan toko musiknya. Ya kita nggak tahu ya, mungkin dia memang masih nungguin temennya juga. Dan kalau hubungan si Doni sama cowok lu ini emang deket banget. Ya emang dekat, tapi gue curiga kenapa ya kok Doni kok pulang. Wah, tapi ini yang gue bingung si cowok lo kenapa dia nunggu di situ sih? Dan si Bobby-nya juga nggak masuk ke tokonya, gengs. Si Bobby-nya justru nunggu di depan tokonya. Kak, itu kan mobil Friska. Iya, itu Friska. Friska siapa? Kayak mana? Keyboardis, gue. Oh, anak band lo juga? Iya, lu juga. Friska maksudnya yang tadi ada di studio musik? Yang cewek itu? Kecurigaan si Vira pun makin menjadi-jadi, gengs. Lalu yakin gue itu emang mobil dia? Iya, gue yakin banget. Ya mungkin ya, emang mungkin. Kamu mau kita putus? Tempat itu tuh, kalau misalnya ada pasangan kita masuk ke sana, berarti itu kita mau putus. Mitos lagi kan, bener kan apa yang gue bilang kan Ya gitu. tapi emang bener sih, mau gue pernah baca kalau emang kayak gitu bikin putus. Ya ampun, kamu masih aja percaya hal gituan? Kamu nggak percaya begituan, hah? Harusnya kamu percaya dong. Kenapa sih harus percaya sama hal gituan? Itu mitos, cuman mitos Itu aja. emang benar kenyataan. Oh,
gue nggak tahu gimana pola pikirnya dia sehingga dia bisa mempercayai hal itu. Ini hari apa, Kamis kan? Iya, terus? Kok kamu pakai baju biru sih? Kamu mau jaket nggak? Mau beli tuh di situ ada baju, cepetan ganti. Kenapa sih dengan baju biru aku, kenapa? Ih, kamu mau celaka, nanti kalau kita sial gimana? Lihat, kamu baca dong. Kamu nggak bisa ngerti banget sih. Apa? Cepetan boleh di situ. Emang kenapa? Baju aku kenapa? Emang kamu mau mati, kamu mau? Aku juga nggak sanggup kehilangan kamu. Mikir dong. Apa hubungannya ramalan zodiak dengan warna baju yang lagi dipakai gitu loh? Ribet banget hidup lo. Kamu kan jadi basah kayak gini sih? Sorry maaf. Aku minta maaf ya. Yang bener juga dong, Mas. Gimana sih? Udah deh, nggak usah pegang-pegang kayak gitu. Mau basah nih. Makanya kalau dibilang itu nurut. Bandel jadi orang. Itu kan sengaja. Kenapa sih kamu marah-marah? Ya udah, biar aku anterin. Ya udah, ayo ke Lu aja yang nggak hati-hati. Masa disangkut pautin ke baju mulu dari tadi? Ya udah langsung kita ikutin aja deh, kita ikutin targetnya yuk, gengs. Yuk, standby di lokasi, gengs. Di sana akhirnya mereka pulang dan pada saat itu waktu kita ketemuan dengan si Lana ini dia bawa motor. Pak, siap-siap jalan, Pak. Siap-siap jalan, Pak. Aduh, ay. Gimana sih? Tuh kan aku udah bilang. Itu semua gara-gara kamu, tau nggak? Kan aku udah bilang jangan pakai baju biru, jadi kita siap kan? Udah mitos lagi ini dihubung-hubungin. itu cuma kebetulan. Kamu nyebelin banget sih, kan aku udah bilang, udah aku pulang. Kamu tenang. Iya, udah aku pulang. Gadis, kamu masa cuma karena itu kamu... Gadis. Cinta ini itu dia pergi tuh ninggalin si Lana. Untukmu rasaku. Dan dia naik ke angkot dan dia langsung pergi aja ninggalin si Lana tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kenapa sih lu tadi nggak apa-apa? Motor lu nggak apa-apa? Kenapa? Motor lu nggak apa-apa tadi? Nggak kena kan? Nggak kena kan? Ketabrak. Tuh mulai lagi kan dia. Ya udah deh sekarang gini aja deh. Lu udah minta, ini yang njalin hubungan kan dia. Dan sekarang maunya lu dari hubungan lu ini apa? Gue bakal ngomongin baik-baik. Ya udah gini aja. Kebetulan 2 hari lagi itu pas di 6 bulanan kita jadian. Oh, Anniversary lo. Anniversary gua 6 bulan. Terus? Gimana kalau kita bikin pas di acara 6 bulanan gua tapi sama maksudnya dia? tuh bikin sakit hati nggak sih lo mau ngomongin kita tuh ngomong baik-baik kan? Gua pengen ngomong baik-baik dulu, tapi pas di momen itu. Dan kata Maulana pun ternyata 2 hari lagi mereka mau merayakan anniversary ke 6 bulan. Jadi menurut gue itu saat yang tepat aja untuk mereka bicara baik-baik supaya hubungan mereka ke depannya lebih baik lagi, geng. Nah di sini mudah-mudahan aja kasus Niat lu baik untuk kali lo. ini bisa bikin hubungan lu ke depannya bisa jadi lebih bahagia lagi dan lebih baik lagi, Sob. Oke? Ya Ya udah udah. nanti kita kabarin lu. Ya udah, Oke. yuk. Iya, ya. Ya. Ini spesial banget. Ini beda banget dari kasus-kasus sebelumnya, gengs. Tadinya kita cuman bikin momen putus hubungan seseorang, tapi sekarang buat si Lana dan juga si gadis, kita bikinin momen di mana mereka bisa memperbaiki hubungannya. Gengs, kali ini kita ada bikin momen yang beda dari momen-momen sebelumnya karena biasanya kita bikin momen putus, tapi kali ini kita bikin momen di mana kita mengharapkan satu orang pasangan ini bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan Memperbaiki hubungannya dia. masalahnya dengan cara mediasi ngomong baik-baik. Iya, gitu. Semoga aja Dengan cara kayak gini hubungannya jadi lebih baik lagi dan nggak Nah. ada putus. di sana kita tinggal menunggu kedatangan si gadis sama si Lana ini. Mereka sudah dekat dengan Fred. Oke, yaudah kalau gitu kita semua standby di posisi masing-masing, gengs. Nah, ini mereka nih. Sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu karena kemarin aku udah bikin kamu kesel, aku udah bikin kamu marah. Lupain aja, aku udah mau itu semua. Super deh. Kamu ingat nggak tempat ini? Itu tempat ini. Tempat ini kan 6 bulan yang lalu aku nyatain sayang aku nyatain cinta aku ke kamu.
Dan aku nembak kamu di tempat ini. Kamu masih ingat kan? Aku masih ingin selalu di tempat ini. Kau temukan aku. Dari sana gua ngelihat sama Demita mereka sangat happy banget ngerayain anniversary mereka yang ke-6 bulan di kafe tempat mereka jadian. Aku mau bilang kalau aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Aku yang pasti kau cinta. Tuh kan bener, kan masih saling sayang gitu loh. Kalau gue ngeliat banget kalau si klien kita ini emang sayang banget sama ceweknya. Dia masih ada usaha untuk bersikap baik sama ceweknya. Mereka kayak nggak ada apa-apa biasa aja. Dan gue lihat juga gadisnya kan terima. Maksudnya ngeresponnya juga baik kok. Iya. Tapi aku ada satu permintaan buat kamu. Kamu bisa nggak untuk kurangin terhadap kepercayaan kamu sama hal yang berbau mitos dan ramalan-ramalan gitu. Nah, aku nggak pengen loh dengan hal kamu percaya dengan mitos dan ramalan kamu justru merusak hubungan kita. Aku pengen hubungan kita baik-baik aja. Kamu kan pernah ngerasain kan? Iya, tapi Kamu kan pernah ngalamin juga. ya aku tahu. Cuma kan itu bisa jadi itu semua hal yang kebetulan. Karena itu wajar kan. Hal-hal yang kayak gitu kan wajar. Itu bukan kebetulan kok kamu gitu sih. Kamu kesini ngajak aku buat apa sih? Kamu ngajak aku ribut di sini. Lah kenapa dia jadi bete sih? Ya udah, kamu jangan ngambek ya. Aku ada hadiah buat kamu. Oke? Waitersnya masuk dong. Ini aku ada hadiah buat kamu. Mudah-mudahan kamu suka. Kasih ada apaan sih? Aku buka ya. Boleh kamu buka. Kenapa? Itu parfum. Aku tahu kesukaan parfum kamu apa. Kamu tahu. Kamu apaan ngasih kamu kayak gitu ke aku? Kok nggak suka dikasih kado? Dia bilang apa sih? Kamu tahu nggak? Cowok ngasih parfum ke cewek itu nggak baik. Emang kamu putus sama aku? Cowok ngasih parfum ke cewek itu nggak baik. Emang kamu putus sama aku? Loh, emang apa salahnya kalau aku kasih parfum buat kamu? Emang salahnya apaan? Semua orang juga tahu ya. Kalau cowok ngasih parfum ke cewek, berarti tandanya kamu putus kan sama aku. Kamu emang udah nggak sayang lagi sama aku. Ini berbau mitos dan apa kepercayaan kamu itu lagi? Ini emang benar. Aduh, mitos lagi gitu loh. Gue jadi bingung deh. Maksudnya harus dengan cara apa sih biar hubungannya baik-baik aja? Bete banget kan dia. Lah, masa cuma karena aku kasih parfum terus kamu marah sama aku? Kamu Kamu nggak merusak. percaya sama aku sih? Kalau nggak percaya aku mending pulang aja deh. Loh, kok kamu kayak gadis? Kamu kayak Gadis. gitu? Gadis. Nah, kok dia pergi? Kenapa sih? Ya udah, ayo. Dia pergi. Jangan gua nyusulin si Lana ya. Gua keluar deh. Yuk. Gimana? Kenapa dia tiba-tiba pergi? Sekarang lo bayangin deh, gue udah persiapin ini buat ini anniversary gue kan sama Nah. dia. Tapi emang dasarnya cewek lo udah terdoktrin sama mitos-mitos dia. Jadi semua usaha lo juga disangkut pautin sama hal-hal negatif terus. Gue sama Komo pun nenangin Maulana. Dan di situ gue sama Komo memastikan lagi untuk nanya sama Maulana maunya kayak gimana. Ya terserah lu, Sob. Lu maunya gimana dalam hubungan lu? Ya udah deh, gue minta putusnya deh sama dia. Lu emang udah yakin tuh putus hubungan sama Ya dia? udah, gue yakin deh. Yakin lu? Gue yakin. Maaf jika kau terluka. Dan dia langsung bilang sama gue dan juga sama si Demita kalau dia pengen putus sama si gadis. Ya udah gengs, kalau gitu karena dia juga udah yakin untuk memutuskan hubungan dia sama si gadis, ya sekarang tugas gue, Demita dan juga tim Katakan Putus yang nantinya akan mikirin momen putus hubungan si Lana sama si gadis. Oke gengs, dari kejadian sebelumnya di kafe tempat mereka jadian dan lagi merayakan anniversary mereka yang ke-6 bulan itu,
Silananya benar-benar sekarang sudah mantep banget dengan keputusan dia untuk putus hubungan dengan si gadis. Dan kita sudah bikin sebuah momen putus hubungan mereka berdua di Jembatan Merah. Seperti biasa, gue sama Komo pun mantau lewat monitor. Kita udah nyiapin semuanya. Si Maulana pun ada di jembatan. Nanti tinggal nunggu si gadisnya datang aja nih kita, gengs. Target kita udah nyampe belum? Boleh tuh di cross check ke si lananya, si gadisnya udah nyampe mana? Dan di sana kita juga udah cukup lama menunggu si gadis ini, tapi dia nggak datang-datang. Gengs, ini gimana, gengs? Masih nggak ada kabar dari si gadisnya? Dan setelah gue berdebat-debat sama Komo, akhirnya kita mutusin aja untuk nyamperin Maulana karena kita juga udah lama nunggu dan nggak tahu harus ngapain. Ini gimana nih? Nggak datang dia. Udah mau 1 jam loh kita nungguin, kagak datang-datang juga. Gue telepon nggak diangkat. Enggak, tadi kan emang dia mau datang ke sini kan? Lu udah janjian ketemuan sama dia kan? Iya, gue udah bilang ke dia kita ketemu di sini. Enggak, ini bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Lu telepon nggak diangkat sama dia, tapi aktif. WhatsApp-nya online, tapi gue nggak dibalas. Dan Silana pun berasa makin terpukul dan makin kecewa terhadap perlakuan si gadis yang benar-benar tidak menghargai dia. Kita ke rumahnya aja kali ya, Mo. Saya Lu nggak tahu rumahnya nggak? kan kemana. Gue tau rumahnya. Rumahnya lu tahu? Ya udah deh, langsung aja deh ke rumahnya aja deh. Daripada buang-buang Udah lu waktu temuin sini. aja. 1 jam lebih lu nungguin. Semua tim sepakat karena kita juga udah cukup lama menunggu di Jembatan Merah ini. Akhirnya kita menuju ke rumahnya si gadis. Ini di mana nih rumahnya nih? Lu kasih tahu driver gue dong gitu. Ya, ntar kita di depan belok kiri. Oh, Pak, kanan Pak. Ini. Iya. Ini rumahnya. Iya. Ya udah. Sekarang gini aja. Lu buru-buru untuk datang ke rumahnya dia, coba tanya ada dia atau enggak, dan semoga aja dia ada. Di situ gua mencoba bilang sama dia untuk tidak emosi menanggapi sikapnya si gadis. Yang dia perlukan sekarang itu adalah penjelasan sikapnya si gadis terhadap dia. Makanya dia langsung turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumahnya si gadis. Misi, gadis. Ya, Mbak. Gadisnya ada nggak? Nggak ada tuh, Nak. Gadisnya kemana ya? Keluar tadi. Dia bilang nggak sih dia mau kemana? Nggak keluar, nggak bilang tadi. Aduh. Oke deh, makasih Mbak ya. Oh ya. Kayaknya nggak ada deh. Tuh kan, bener kan? Terus si Maulananya balik. Iya. Dia langsung masuk lagi ke mobil kita dengan wajah makin kesel. Gimana nggak ada ya? Itu siapa? Terus itu tadi siapa? Itu pembantunya. Terus katanya apa? Dia nggak ada di rumah katanya. Dia nggak ada di rumah tadi. Lu nggak mencoba untuk nyari tahu dia lagi jalan sama teman-temannya atau sama saudaranya atau apa gitu loh? Udah gue tanyain sama orang kerja tapi nggak ada yang tahu. Lu tahu nggak tempat nongkrongnya si gadis ini biasanya di mana sama teman-temannya kali gitu loh? Enggak, gue nggak tahu. Atau enggak kalau Masa nggak, lu nggak cari tahu sama sih? temen-temennya, lo kenalan sama temen-temennya. Kenal, gue ada. Nah bisa kan, nah ya udah. Ya udah Siapa kalau tahu gitu temennya nggak. mau ngasih tahu kan atau emang tahu. Dan akhirnya si Maulana pun memutuskan untuk nelfon temennya dan cari tahu di mana gadis. Dan ya udah, akhirnya gue sama Komo pun memutuskan untuk selesai hari itu karena cuaca pun udah hujan dan udah malam juga. Akhirnya kita melanjutkan besoknya, geng. Gengs, akhirnya kita mendapat kabar dari Silana ini kalau dia sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan si gadis dari temannya si gadis. Dan dia bilang sama kita kalau si gadis pada hari ini ada di kampusnya. Akhirnya langsung aja gue sama Komo janjian sama Maulana, ketemu dan kita langsung ke tempat gadis. Ini mana nih kampus ini?
ntar udah deket kok kampus. Lu ada kenal beberapa orang temen dia di kampus kan? Gua ada. Ya udah coba ntar kalau lu nggak ketemu dengan dia, coba tanya sama Tapi teman-temannya dia. otomatis kita harus nunggu dulu sampai dia selesai kan, mau maksudnya. Iya maksudnya, iya dia tanya aja sama teman-temannya dulu itu gitu. teman-temannya dia tuh. Itu Oh, teman-temannya. depan itu, Ya, di depan tuh. tuh. Soalnya kita Tapi gadisnya Nggak nggak ada apa-apa loh, ya? itu teman-temannya. Ya udah, doang. gini aja deh. Lu ada yang kenal nggak sama teman-temannya itu? Ada yang kenal nggak semua. beberapa? Gua kenal semua. Oke, ya udah. Kalau lu kenal, lu langsung turun aja, lu tanyain di mana ceweknya lu, dan gue bilang sama dia untuk langsung turun aja dari mobil dan menanyakan keberadaan si gadis ini langsung sama teman-temannya dia. Hei, gua mau nanya dong, ada yang lihat gadis nggak? Gadis. Iya. Gadis ya? Gadis. Gua ngeliat dia. Mana sih gua dari kemarin nggak ada kabar, nggak ada apa? Emang? Lo kenapa sama gadis? Lo ada masalah sama dia? Iya ada, dikit sih cuma ada lah pokoknya. Tapi gua cari gadis, ada yang ngeliat gadis nggak? Kayaknya hari ini dia nggak masuk. Kayaknya nggak masuk. Dan yang didapati oleh si Lana ini adalah sebuah jawaban yang tidak menguntungkan oleh si Lana. Gua ke rumahnya masa nggak ketemu? Di sini juga nggak ada. Emang dia tadi nggak ke kampus? Agak sih gua nggak ngeliat. Nggak ngeliat sih dari tadi. Main lu di sini. Di mana ya? Gue ngelihat ada satu orang laki-laki yang keluar dari dalam kelas kampusnya itu, dia langsung berekspresi sangat kesel banget terhadap kedatangannya si Lana. Bukannya lu cowoknya ya? Pacarnya kan? Iya benar. Oh, lu nyanyi juga sih? Iya maksudnya gue tanya, lu ketemu gadis Kalau nggak? gua tahu atau enggak lu mau gimana? Lu kok jadi nyolot gitu sih? Gua kan nanya yang gitu. salah aja lu. Kan gua jago amat. Hampir berantem mereka berdua ini untuk pada saat itu teman-temannya si gadis ini melerai mereka dan akhirnya. Tapi kalau misalnya tahu lu kasih tahu dong, tapi jangan kayak gitu caranya. Lu masalah lu apa sih sama gua? Udah. Gadis ngilang sekarang nggak kasih kontak lu sama gua, nggak ada kontak-kontakan sama gua, nggak ada ngubungin gua. Gua cuma nanya sama lu doang, jangan. Salah dong. Slow tuh. Dari ya. Dan akhirnya si Lana ini pun pergi ninggalin teman-temannya dia tanpa ada jawaban yang pasti. kenapa sih? Itu kenapa tadi lu? Kenapa lu tadi dorong-dorongan sama depan sama yang baju merah itu? Kenapa emang? Masalahnya apa? Itu si Boy itu namanya, cari masalah sama Siapa, gua. Si Boy itu siapa? Si Boy itu mantan yang gadis. Oh, ternyata gengs, laki-laki yang nyebelin tadi, laki-laki yang songong tadi adalah mantannya si gadis. Jeng jeng. Dia marah-marah sama lu kenapa? Iya. Jadi dulu tuh pas gua deketin dia Deketin dapat si gadis? deketin dia. Ya si cewek lo. Terus teman-temannya bilang kalau di saat itu si gadis tuh lagi deket sama si Boy, dan si Boy itu hubungannya hancur sama si gadis karena gua. Si Lana ini terus-terusan ngomong sama kita, terus-terus cerita sama kita tentang bagaimana nggak sehatnya hubungan si Lana ini dengan si Boy. Nggak, ini kenapa si Makanya gadis ini jadi emang bingung kayak deh. nyembunyiin diri dari lu sih gitu Kayak loh. ngehindar banget. Terus Ya udah, kalau kayak sekarang gitu. mantannya lah ikut campur. Gini deh, kita gimana kalau kita ngikutin si Boy? Soalnya gue curiga ntar pasti bakal. Nah ya udah bener ketemu deh. banget. Gue juga yakin banget pasti Gue yakin dia gadis tahu sama gadis dia. di mana. Pertanyaan gua, ngapain kita ngikutin si Boy ini yang nggak ada hubungannya Kak. dengan pencari kita sama Yang si gak ada gadis pilihan gitu. lain lah, mau maksud gue. Gue udah cari ke rumahnya, di rumahnya pembantunya Nah nutupin. udah gue Kalau kita menurut gua mending gini, ikutin si menurut Boy gua gini. aja. Dan pada saat itu kita melihat si Boy ini udah pergi meninggalkan kampusnya dia, dan menurut si Lana pun kita harus mengikuti si Boy. Pak, ikuti motornya Pak, yang Ya pakai sampai baju merah ketinggalan itu Pak. Pak, cepat. Jadi gini, sebenarnya gue deketin gadis itu udah lama ya, dan gue Oke. taunya pada saat itu si Boy sama gadis emang gak ada hubungan apa-apa. Udah putus gitu? Iya, tapi ya, tetap berarti mereka sah-sah emang aja dong. sahabat. Ya, Terus? tapi gue nggak tahu kenapa, tapi orang banyak kasih tahu ke si Boynya bahwa hubungan dia tuh hancur karena gue deketin gadis. Oh, tapi si gadisnya juga nggak ada cerita sama lo? Dia nggak Enggak, gadis nggak pernah cerita. Cuma kan mereka sahabatan nih, mereka beberapa mereka- orang sahabatan. Oh, mereka semua sahabatan? permainan Dan bareng, sering satu ketemu kumpul bareng. bareng. Karena dari tadi yang gue sama Komo denger, cowok ini sama temen-temennya gadis tuh mencoba nutupin keberadaan gadis. Kita terus ngikutin si Boy ini, bahkan pada saat itu yang bikin kita rada aneh adalah gengs, ini hujan loh, dia nggak neduh atau berhenti atau apa kayak gitu. Ini mau kemana depan? Ini ada kafe-kafe sih gue depan. Kayak buru-buru gitu dia. Ini mana sih? Oh itu dia kanan tuh, dia kanan tuh. Pas itu gue mau. Dia ke kanan tuh. Bang, parkir bang.
Dan ternyata si boy ini berhenti di sebuah kafe. Kita bertiga langsung kaget waktu si boy ini ketemu sama siapa sih? Nggak, gue heran banget tadi itu dia bela-belain banget loh, hujan, terus dia nggak berhenti, kayaknya keburu-buru banget. Nah, makanya dia ketemu sama siapa? Siapa sih? Gadis tuh! Dia ketemu sama siapa sih? Nggak, gue heran banget tadi itu dia bela-belain banget loh, hujan, terus dia nggak berhenti, kayaknya keburu-buru banget. Nah, makanya dia ketemu sama siapa? Siapa sih? Gadis tuh! Yang ditemuin oleh si boy itu adalah si gadis. Tuh. Itu cewek lu kan? Kenapa dia nggak? Itu cewek. Itu cewek gua, itu cewek. Karos, monitoros. Los, monitor los, bisa ke mobil gua nggak? Dia nggak tahu gadis. Iya, buru los, buru. Dia bohong kan, tadi dia bilang dia nggak beres di situ. Los, hujan nih. Di situ langsung si Komo pun minta alat sama tim katakan putus supaya kita bisa dengar apa yang dibicarain sama mereka. Nggak, maksud gua kenapa tadi dia bohong sama lo kalau dia bilang dia nggak tahu di mana si gadis ini, yang ternyata dia sekarang lagi barengan sama si gadis. berarti gua dibohongin. Lu lihat sendiri kan, Ya gadis emang sama boy kan. dibohongin. Dia apain lagi lo? Ngomong anak-anak lama banget ya. Ya emang lama pada kemana begitu nggak pada udah datang. Udah deh, mending lu makan dulu deh. Gue udah pesenin. Nggak apa-apa gue suapin. Ini si gadisnya kayak ngasih perhatian gitu sama. Si Maulana pun langsung emosi, dia langsung kesel banget sama sikap mereka. Dan Komo pun yakin kalau emang mereka itu ada hubungan spesial. Tapi kok harus kasih perhatian kayak gitu sih kan? Enggak, ya mungkin kan memang mereka temen dekat kan, sahabatan. Tapi temen dekat nggak harus kayak gitu dong. Dan akhirnya gue sama Komo pun mencoba menenangkan si Maulana. Dan gue minta Maulana untuk coba dulu telepon gadis lagi. Siapa tahu kan bakal diangkat. Coba kan. Itu dia megang handphone loh. Kok ditaruh lagi sih? Temen gua nggak diangkat. Berarti ada satu keanehan dong terhadap sikapnya si gadis ini terhadap si Lana. Apakah dia benar-benar pengen jauh dari si Lana atau dia lagi CLBK dengan si boy? Tapi dia sama sekali gak kasih kabar gua dan tiba-tiba dia ketemu sama boy berdua. Iya. Pokoknya gua mau putus, Rin. Dan dia pada saat itu bilang sama kita kalau dia pengen banget putus dengan si gadis. Nah, di saat dia sudah memastikan itu sama kita, tiba-tiba aja, guys. Udah tadi lama banget. Gua aja salah hujan-hujanan lu pada lama. Tapi kalau emang putusan lo Itu teman-temannya tuh. Tuh kan mereka rame-rame kok nggak berduaan doang. Buktinya Itu sekarang teman-temannya datang. Terjadi sedikit kesalahpahaman sih, gengs, terhadap apa yang kita lihat barusan. Tadinya kita berpikir kalau mereka itu sengaja untuk ketemuan berdua, ternyata mereka itu emang ngumpul satu geng rame-rame. Enggak, betul. Coba. Walaupun emang si gadis itu kayak kata perhatian banget, tapi Kalian tugas dari Pawawan Iya, masalah itu gue bingung banget. Tugas yang itu gimana sih ngerjainnya kan? Iya, ini masalah tugas kok. Nggak ada yang aneh-aneh. Enggak deh, pokoknya tadi kan mereka udah mesra-mesraan, udah kasih perhatian apa coba gitu di belakang gua. Kenapa sih telepon gua nggak diangkat? Apa salahnya coba kalau diangkat? Ya, di sini gua sempat menyarankan lagi sama si Lana, apakah dia pengen menarik keputusannya dia untuk putus dengan si gadis, tapi di sini si Lananya sudah tidak mempan lagi untuk dinasehatin. Dan dia bilang sama gua dan juga sama si Damita, Udah deh, gua mau putus deh, gua minta tolong sama lu sama tim katakan putus, gua mau putus sama gadis. ternyata emang keputusan Maulana udah bulat dan dia yakin banget kalau emang dia pengen putus dari gadis. Akhirnya ya udah, gue sama Komo nggak bisa ikut campur lagi sama keputusan dia. Tapi persoalannya di sini adalah si Lana ini tidak bisa berkomunikasi dengan si gadis. Dan inilah rintangan kita untuk bikin momen putus hubungan mereka berdua. Ntar lu kabarin sama kita biar kita yang bikin momennya.
Oke? Oke deh. Ya udah. Pak, kok gitu langsung jalan aja deh, Pak. Cabut, Pak. Oke? Ya udah, yuk. Gengs, setelah momen putus yang udah kita pikirin bareng-bareng sama tim Katakan Putus, dan kita juga dapat requestan dari si Rana kalau dia pengen momen putus ini dilakukan kembali di Jember.